setelah ipalnya rampung, maka kita akan resmikan rumah sakitnya, termasuk gawat darurat dan mungkin juga untuk layanan rawat inap. Tapi itu menunggu dulu selesai IPA, karena itu harus dilelang. Tapi paling tidak dengan semangat juang yang tinggi, spirit yang besar, soft opening ini adalah langkah awal sekaligus langkah berani untuk menunjukkan bahwa di Universitas Melaka itu ada rumah sakit, dan kita mulai dengan apa yang kita miliki dulu. Insya Allah tahun ini juga rumah sakitnya akan diresmikan. Pak, ini kan masih polikliniknya sendiri. Ini ada beberapa poliklinik yang ada. Sistem pembayaran ataupun pembiayaan ke pasiennya sendiri, apakah bisa menerima peserta BPJS sendiri atau gimana? Untuk sementara ini masih poliklinik umum yang tentu harus dibebankan kepada pasien. Tapi setelah rumah sakitnya diresmikan dan semua persyaratan yang diminta oleh BPJS bisa kita penuhi, maka di depan sana kita akan buka klinik sebagai klinik rujukan. Jadi ke sana dulu untuk layanan dasar, kalau yang apa namanya itu primernya, layanan primernya di klinik kita, nanti dari sana dirujuk ke rumah sakit. Karena itu jenjangnya untuk layanan BPJS bagi pasien. Tadi dari hasil tinjauan Pak Rektor sendiri seperti apa kelengkapan dan kesiapan poliklinik? Ya, kalau untuk poliklinik yang ada di kita ini, ya bukan sih nyombong, tapi ya insya Allah saya tidak mau bandingkan, tapi bisalah kita untuk melangkah hari ini. Saya yakin sekali. Rektor, ini apa pelayanannya 24 jam? Saya kira kalau poliklinik tidak 24 jam ya. Belum 24 jam. Tapi kalau rumah sakitnya sudah kita buka, sudah kita resmikan, maka UGD-nya itu kan pasti 24 jam. 7 kali 24 jam. 7 kali 24 jam. Kali 4 kali 12 bulan. Kali sekian sampai insya Allah sampai sekian. Nah, jadi tidak usah khawatir. Ini tahap awal. Tangga ini adalah tangga yang lebih memberikan spirit kepada kita semua, khususnya para dokter, teman-teman dokter di rumah sakit dan fakultas kedokteran, para dosen, terutama dosen luar biasa yang ada. Jadi di rumah sakit luar itu sebenarnya dosen kita yang kita sudah berikan jabatan akademik lektor, kalau saya tidak salah, lektor dan asisten ahli. Itulah sebabnya kenapa rumah sakit Undata itu sudah bisa ditetapkan sebagai rumah sakit paripurna untuk rumah sakit pendidikan, karena semua dokter yang ada di sana itu sudah berstatus sebagai dosen yang dilengkapi dengan surat keputusan rektor pengangkatannya sebagai tenaga fungsional dosen, minimal jabatannya itu asisten ahli dan lektor. Itu. Kemudian Pak Rektor, saya tertarik dengan tarif pembiayaan sendiri kepada masyarakat. Terkadang kan ketika swasta dan juga rumah sakit umum ada perbedaan. Kalau poliklinik Tadulako sendiri seperti apa penentuan mekanisme tarifnya sendiri? Tarifnya saya kira ada standar-standar, tapi untuk berapanya nanti dokter yang bisa menjelaskan. Tapi kan itu juga tergantung tindakan. Kalau cuma konsulkan sesuai dengan standar-standar, mungkin bayar dokternya dan seterusnya. Gitu. Peran dari rektorat sendiri terkait dengan istilahnya pelaksanaan kegiatan pelayanan di poliklinik Tadulako sendiri seperti apa? Kalau teknis operasionalnya kan ditangani oleh para dokter. Tetapi keberadaan rumah sakit ini itu kan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Universitas Tadulako, sehingga hal-hal dalam pengembangan itu juga bagian dari universitas. Karena rumah sakit ini sebenarnya kalau dilihat tingkatannya itu setara dengan dekan lembaga, itu setara. Berarti kebijakan yang ada di sini tetap melibatkan? Iya, karena dia bagian. Makanya saya katakan ini BLU otomatis karena dia berada di bawah Universitas Tadulako yang sudah berstatus BLU. Karena kalau tidak, mesti diurus lagi. Mesti Pak Direktur harus pergi presentasi di sana supaya dia diberikan tidak dalam posisi satker. Kalau rumah sakit kan mesti harus BLU karena flexibility penggunaan uangnya itu. Tapi tidak juga langsung ada uang langsung, ya, mesti masuk dulu di kas, mutarnya saja yang mudah. Tidak di-store kas negara di sana. Untuk pemeriksaan dan penanganan yang bisa ditangani di poliklinik untuk sementara ini, tidak usah jauh-jauh. Toh kan yang kita mau tahu itu
kami ini mengalami apa, gangguan seperti apa, penyakit seperti apa. Jadi di sini kalaupun misalnya belum bisa dilayani obatnya di sini kan resepnya juga dari sini. Nah, jadi tidak ada masalah. Dan keluarga besar Universitas Tadulako ini kan jumlahnya besar. Dosen saja itu 1.248 dosen, pegawai 1.000 lebih, mahasiswa 35.000. Nah kalau cuma pelayanan-pelayanan yang masih bisa jadi, kenapa harus jauh-jauh? Dan saya kira tarifnya juga terjangkau. Kalau misalnya tabrakan masa mau jauh-jauh ke sana, masukkan dulu di sini. Sudah siap di sini. Iya, di sini. Nanti UGD-nya insya Allah kalau rumah sakit ya, Pak Direktur akan mengawal ini secara seluruhnya. Target ya apa dibuangnya ini, Pak? Limbah itu akan ada bagian-bagian yang masihkan limbah seperti kamar operasi, laboratorium. Ya. Sebenarnya limbah yang IPAL yang definitif dibuang ke sana di depannya fakultas itu. Ya, tapi untuk sementara ini, ya kita membuat IPAL yang sementara, tapi nyambung nanti yang definitif. Ini kalau ini kan pembuangan limbah sementara ternyata di depan fakultas. Ini tidak memberi dampak yang cukup riskan terhadap lingkungan sekitar. Mengingat kan dengan jarum suntik juga akan dibuang. Tidak. Limbah itu sampah kan macam-macam, ada sampah kering, ada sampah medis ya. Itu dari kamar itu sudah terpisah, ada tempat khusus, ada wadah khusus. Baik. Jadi tidak akan namanya tidak semuanya di depan fakultas FKIG ini. Itu. Berarti kalau itu limbah cair, maksudnya limbah cair. Kalau limbah keras misalnya jarum suntik dan itu kemana dibuangnya, Pak? Ya, ada wadah khusus nih. Belum lokasi pembuangannya, Pak? Nanti kita akan bicara dengan semacam kontraktor ya. Kita bicara akan dibuang kemana. Kita kumpul, baru dibuang ke satu tempat. Berarti sampai saat ini belum tahu akan dibuang kemana? Iya. Jumlah Orang dari berbagai keahlian, dari penyakit dalam, anak, kandungan, bedah, ya, ditambah dengan poli-poli yang lain, poli penunjang lain seperti THT, mata, kulit. Kemudian ada bagian lain, ada bagian gizi, bagian penunjang, bagian ronsen, radiologi. Itu ya. Kemudian dokter umumnya itu 12 orang. 12. Ini khusus di sini atau memang dokter umumnya ini juga praktek di rumah sakit umum lainnya? Iya, kita buka poli umum. Poli umum. Poli umum itu akan dilayani oleh dokter umum yang akan memberikan pelayanan di bidang medik dasar. Dokter spesialis itu di spesialis dasar, tempat dasar. Ditambah dengan spesialis lain.